saya bisa mengantarkan mereka menjadi eh, anak-anak yang bermanfaat. Ya, selamat ulang tahun Mbak Tumi, semoga panjang Panjang umur, sehat selalu, menjadi ibu rumah tangga yang baik, terus sukses, sukses, tabah, selalu tabah, sabar, terus tegar, jadi panutan masyarakat. Masih dikasih kesempatan sama Allah, diberikan nikmat di usia yang 36 tahun ini, berbagi kebersamaan aja sebenarnya sama anak-anak di Yayasan Panti Anak Cacat ini. Duh, saya bukan siapa-siapa, cuma kepengen memberikan mereka anak-anak saya pelajaran bahwa kita diberikan kesempurnaan fisik gitu ya, tapi mereka diberikan ketidaksempurnaan, tapi ketidaksempurnaan itulah luar biasanya mereka gitu ya. Jadi karena kan kalau bawa makanan takutnya mereka tidak boleh makan sesuatu ya gitu, jadi takut nanti saya yang kesalahan, jadi saya lebih baik bawa boneka itu bisa buat teman tidurnya, dipeluk-peluk, jadi ingat saya, ingat anak-anak saya. Puas berbagi keceriaan di Yayasan Anak-anak Penyandang Cacat, Pipik Dian Irawati mengajak puluhan anak yatim itu untuk bermain di wahana permainan di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sekarang sudah sampai bersama malaikat-malaikat kecil semua, anak-anak yatim. Ada 2 yayasan, tapi yang satu belum kelihatan. Nanti kita bersama ya bersenang-senang dengan mereka. Ya, ikutin terus. Yuk. Yuk. Tidak hanya di satu tempat, Pipik juga menjajal wahana lainnya untuk memanjakan puluhan anak-anak yatim, sekaligus ajang liburan untuknya dan anak-anak tercinta. Tapi di wahana kali ini Pipik dibuat trauma oleh anak-anaknya sendiri. Dengan bujuk rayu anak-anaknya, Pipik akhirnya memberanikan diri untuk menjajal permainan yang memancing adrenalin. Dan bukan keseruan yang ia dapatkan, tapi justru ketakutan. Astagfirullah. Udah. Sekali lagi, enggak, mas, udah mas, bukan mas. Kali-kali. Aduh nggak deh, saya mau udah cukup. Kan ke rumah hantu, Udah ngeliat nih panas dingin, dingin. rumah hantu. Berasanya mau ini kayak mau jatuh gitu. Kayak nyawa itu diambil gitu. Di tempat ini pula terlihat banyak orang yang mencintainya. Sebuah tumpeng telah tersedia, tapi di balik simbol tersebut ada kebahagiaan luar biasa sekaligus kenangan yang menyayat luka. Pipik mendapat kado istimewa berupa mikrofon. Dengan ini pula ia bisa menggunakan mic sendiri saat berdakwah di berbagai tempat. Tapi rupanya ini jugalah yang menjadi cita-cita almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang belum sempat kesampaian hingga ajal menjemputnya.
Oh, dakwah. Ya. Ya. Ini main wireless ya. Ya bisa silakan bisa. Iya, mau game sendiri. Iya. Almarhum dari dulu belum kesampaian mau beli itu gitu ya. Kepengin tapi memang belum punya waktu untuk beli gitu, ntar aja gitu. Begitu saya dapat ini ya kaget gitu kan. Saya belum siapa-siapa gitu ya. Saya bukan siapa-siapa tapi dikasih hadiah ini gitu kan. Buat dakwah gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Di balik semua sukacita, ada air mata yang mengalir di pipinya. Itulah saat Pipi kembali terkenang akan masa-masa bersama almarhum UJ. Hal yang dirasa wajar ketika inilah untuk pertama kalinya ia harus melewatkan hari jadi tanpa adanya sosok sang suami. Iya pastilah, berasa banget, memang berasa lah. Biasanya beliau ada gitu ya, terus beliau itu kebiasaannya suka doain, suka cium ubun-ubun saya gitu ya, didoain gitu, dan berasa banget emang gak ada beliau. Tapi di milad ini saya pun juga kirim doa buat beliau. Allah terus berikan saya kekuatan, bisa terus mendidik anak-anak saya, menjaga mereka. Mintanya sama Allah sang pemilik kekuatan, Allah sang pemilik keikhlasan, minta terus diberikan kekuatan, diberikan belajar terus ikhlas gitu ya, dan terus pokoknya bisa terus bersama-sama anak-anak saya sampai saya bisa mengantarkan mereka menjadi anak-anak yang bermanfaat. Selamat ulang tahun Mbak Tumis, semoga panjang Panjang umur, sehat selalu, menjadi ibu rumah tangga yang baik, terus sukses, tabah, selalu tabah, sabar, terus tegar, jadi panutan masyarakat. Pemirsa Seleb On Cam, berbeda dengan Pipik Dian Irawati, pasangan Sharon Sungkar dan Teguh Wisnu justru dibuat terus merona ketika bisa menikmati indahnya masa-masa sebagai pengantin baru. Setelah menikah tanggal 17 November lalu, pasangan ini memilih Norwegia sebagai tempat memadu kasih. Dan setelah beberapa waktu di negeri orang, Sharon dan Wisnu akhirnya tiba di Indonesia Selasa kemarin. Kedatangan pasangan ini pun disambut oleh ayah Sharon, Mark Sungkar, yang menyempatkan waktu untuk menjemput putri tercinta dan sang menantu. Ini apaan sih? Salah keluar kamu makanya harus ke sebelah kanan. Oh langsung kaitannya. Iya, alhamdulillah baru sampai. Bisa Ya udah sampai. jalan-jalan seminggu lumayan lah, 8 hari ya? 8 hari sama jalanan. Enggak di sana lihat apa gitu loh. Oh iya benar. Di Banyak sana yang lihat bisa dilihat apa sih ya? sebenarnya. Banyak sih. Lihat salju, lihat rusa. Jadi memang kita ke Norway, tidak hanya ke ibu kotanya Oslo, tapi kita juga ke Tromsø. Jadi kalau misal di Tromsø itu memang terkenal dengan memang daerahnya tinggi, daerahnya cukup tinggi di sana dan dingin sekali di sana. Jadi ya ini pernah kita sempat ke perbatasan Finland ya.
Tidak hanya dinginnya Norwegia yang masih terbayang jelas dalam benak mereka, tapi sejumlah tempat yang dijajal keduanya juga menjadi momentum indah yang mungkin tak akan pernah hilang dalam benak mereka. Dan salah satu fenomena alam